Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar senang rasanya, saya Dora hadir menyapa Anda, dan kali ini kami punya program kolaborasi antara Voice of Indonesia dengan Asokani. Dan program ini bisa Anda dengarkan setiap hari Sabtu pukul 9:15 waktu Indonesia Barat melalui streaming kami di www.voinews.id atau juga aplikasi RRI Digital. Tentunya harus Anda download ya terlebih dahulu melalui Play Store ataupun Apple Store nih. Jadi kalau Anda sudah punya aplikasi RRI Digital, Anda bisa dengarkan siaran kami dimanapun Anda berada. Dan mendengar saat ini di studio saya tidak sendiri karena ada dua narasumber yang akan ngobrol-ngobrol nih terkait tema jaga keluarga, jaga bumi. Ada Ibu Britania Sari yang akrab disapa Ibu Sari selaku praktisi Zero Waste dan penggiat kebun keluarga. Dan juga ada Ibu Feby Kaluara selaku sendalu permaculture ya. Ini Ibu Feby juga ini lulusan arsitektur yang meraih gelar master nih di bidang perencanaan perkotaan. Nah, kita akan ngobrolin soal jaga keluarga dan juga jaga bumi. Dan memang beberapa hari terakhir ini nih, ini topik mengenai hal-hal yang berhubungan dengan berkelanjutan tuh sering banget ya, dan juga jadi hot topic nih ya, apalagi juga kemarin debat capres dan cawapres juga jadi hot topic begitu kan. Dan juga memang concernnya itu pada upaya pengurangan emisi karbon dan pencapaian net zero. Mungkin kalau ada ibu-ibu atau para pendengar yang masih kurang paham gitu ya, mungkin Ibu Feby mungkin bisa jelaskan terlebih dahulu apa sih sebenarnya itu pengurangan emisi karbon dan juga pencapaian net zero. Kayaknya ini deh, aku mungkin berangkat dari background. Oke, silakan. Ya. Boleh. Jadi tuh saya kan dari Sendalu Permaculture. Sendalu Permaculture itu adalah sebuah kebun, bisa dibilang kebun edukasi yang tadinya tuh semacam eksperimen kecilnya suami saya pribadi, tapi akhirnya meluas dan jadinya kebun edukasi untuk belajar permakultur. Permakultur tuh apa ya? Pasti yang baru pertama ini apa ya? Kalau kultur itu budaya gitu ya. Perma apa ya? Nah, ini menarik karena definisinya sebenarnya juga sampai sekarang berkembang. Ya, permakultur tuh mungkin awal-awal dikenal sebagai singkatan dari permanent agriculture sebenarnya. Jadi upaya merespons kondisi dunia yang sedang krisis ini, baik secara iklim, pangan, ya, energi dan sebagainya, dengan agriculture yang lebih ramah lingkungan gitu. Jadi yang biasanya mungkin cuma nanam satu jenis tanaman, di sini kembalikan lagi ke tradisi-tradisi yang dulu, di mana banyak tanaman itu justru ditanam sedemikian rupa secara diverse atau beragam, gitu. Tapi itu berkembang karena ternyata bukan cuma soal agriculture kalau kita mau hidup lebih berkelestarian lingkungan. Yaitu harus juga dengan culture kita sendiri, gitu, kebudayaan kita, keseharian kita sehari-hari. Mungkin kayak Bill Mollison, David Holmgren, para pegagas permakultur ini melihat ini kehidupan modern kok gini banget ya, dikit-dikit kerja pulang gitu kan, nggak pernah dekat dengan alam gitu. Nah, bagaimana cara menekel ini? Nah, itu adalah dengan berkenalan lagi dengan alam, dekat lagi dengan alam, membuat sistem kehidupan mungkin bisa dibilang keluarga gitu ya, yang lebih berkesadaran terhadap lingkungan gitu. Ada 3 etika yang kalau kami pegang oleh para permaculturist, yaitu earth care, people care, dan fair share. Nah, ini yang selalu coba kita exercise juga gitu, karena nggak gampang untuk peduli bumi dan peduli manusianya sekaligus berkeadilan untuk iklim, lingkungan, manusia itu kan kompleks banget gitu. Nah, mungkin terkait dengan net zero tadi ya, karena kita tahu
bagian dari krisis itu adalah karena terlalu banyak gitu ya hal-hal yang mungkin kita terlalu serakah kali ya sama apa yang ada di lingkungan ini. Sekarang kita harus memikirin antitesisnya nih, bisa nggak kita nggak usah menghasilkan emisi, atau dalam hal ini kita melihat emisi dan segala macam itu yang berkelebihan itu waste kan, nggak bisa kita pakai lagi. Bisa nggak kita melakukan ini tanpa harus menghasilkan limbah yang justru meracuni lingkungan. Dalam permakultur itu ada di salah satu prinsipnya, yaitu produce no waste gitu. Oke, jadi semuanya dimanfaatkan begitu ya. Supaya lebih dekat lagi, kalau permaculture ini lebih simpelnya, kalau seandainya mau bikin permanent agriculture, kayak ini nggak sih Bu? Ini tebak-tebakan atau pikiran saya aja ya. Ini ketika nanam misalnya, kita punya di rumah, di atasnya tuh tanam apa, di bawahnya tuh lele gitu, enggak ya? Bukan bisa tuh. Oh, itu bisa integrasi gitu ya? namanya kan ya. Jadi daripada makan lahan gitu ya, jadi satu itu udah punya berbagai macam tuh lebih baik. Oke, jadi semuanya bisa ya. Limbah itunya juga, maksudnya dipakai iya, juga. dipakai juga. Nggak ada yang bener-bener waste kan jadinya kan. Itu Jadi juga emang zero waste tadi zero ya. waste. Dan ini memang berusaha juga secara masif ya disosialisasikan dan juga diedukasikan ke masyarakat, dan yang paling kecil dari masyarakat adalah keluarga. Nah, ini gimana nih Ibu Sari nih, karena sudah menerapkan secara pribadi nih di keluarganya. Gaya hidup minim sampah berarti ya. Jadi sebetulnya saya baru belajar gaya hidup minim sampah tuh tahun 2018. Itu pun gara-gara ada sebuah pertanyaan nih Mbak Dora dan Mbak Feby. Jadi pada saat itu putri saya umurnya 8 tahun. Dia suka binatang. Pokoknya segala sesuatu tentang alam tuh dia suka banget. Kita nonton di YouTube kisah tentang binatang-binatang yang terluka, yang hidungnya kena sedotan terus berdarah gitu. Terus sedih banget dia. Dia cuma tanya satu hal ketika udah selesai, "Bun, kalau kondisi bumi saat ini sudah sedemikian parah, gimana nasib anak cucuku kelak?" Wah, dalam banget. Terus anak umur 8 tahun. Terus pada saat itu itu. saya nggak bisa jawab, cuman saya ngerasa malu aja sih. Saya tahu bahwa saat ini bumi sedang krisis iklim, sampah perlu ditangani. Tapi saya merasa kan ada orang lain, kenapa sih saya harus ngurusin sampah gitu ya. Tapi setelah itu akhirnya tersadar, nggak mungkin pemerintah nggak bisa menangani sampah kalau nggak dimulai dari keluarga. Nah, lalu setelah itu akhirnya kami bersama keluarga pergi jalan-jalan nih, tapi bukan ke tempat yang indah, kami ke TPA. TPA mana? Bantar Gebang. Itu bener, setinggi luas dan setinggi candi kan ya. Pas baru datang pintu masuk aja udah penuh dengan tumpukan sampah, terpana dong. Terus diizinkan untuk naik ke gunungannya. Nah, udah naik sampai bisa diinjek ya, sampai begitu kokohnya sampah-sampah kita itu. Pas lihat ke bawah kayak apa ya, melihat dosa-dosa. Ada bekas makanan saya, ada bekas bungkus minuman saya. Ternyata tuh sampah itu yang sudah kita buang dari rumah. Jadi sistemnya itu hanya kita buang, rumah kita bersih, tapi ada tempat lain yang kotornya luar biasa gitu. Nah, setelah itu akhirnya nggak bisa nih, kita nggak bisa begini terus, harus berubah. Nah, kami akhirnya mempraktekkan gaya hidup minim sampah mulai dari rumah. Mulainya tuh dari hal sederhana banget. Mulai sekarang bawa tumbler yuk supaya nggak beli botol minum plastik. Bawa wadah makan yuk. Belanja pun ketika belanja ke pasar bawa wadah, bawa kantong. Itu nggak mudah sebenarnya, tapi pelan-pelan dilakukan. Jadi kalau teman-teman saya suka nanya, gampang nggak sih zero waste? Coba aja mulai dari yang paling mudah. Terus kita selama sebulan udah berhasil nih bawa tumbler. Bulan depan naik deh bawa wadah. Bulan depan naik lagi deh belanja untuk bawa kantong-kantong kain. Terus balik bawa ini deh, bulan berikutnya mengompos deh. Jadi lama-lama akhirnya jadi sebuah habit baru gitu. Jadi harus mulai dari sumber sampah, karena sampah itu paling besar berasal dari rumah tangga. Betul, setuju. Jadi harus dari kita memang. Dan untuk mendapatkan kesadaran itu kadang-kala
konsistensi itu ya kadang-kadang oh iya bener ya besokannya lupa lagi. Sering terjadi tapi jangan salahkan diri sendiri, nggak apa-apa. Tapi Perlu temen perlu ya, temen, ya. betul. Benar. Perlu temen. Jadi supaya mesti follow nih kayak Mbak Feby, terus follow Mbak Kita Deka. follow berarti. silakan ya. Supaya semangat terus. Supaya Oh iya, semangat, jangan iya. lupa nih ya gini lupa ya. lagi gitu. Saling Kadang menyemangati. Kala juga memang gimana? Memang harus bersama kali ya. Kadang kita sudah seperti pengalaman pribadi di rumah tuh sudah dipisahkan, tapi ketika tukang sampah datang sama dia Campur dicampur lagi. iya. Jadi wah ini sama aja. Ini ya, Sama aja jadi bohong sama aja ya. bohong ya, udah dipisah-pisahin tapi dicampur lagi. Tapi memang butuh konsistensi dan juga butuh keterlibatan semua pihak nih untuk urusan sampah. Dan ngobrolin tadi ya soal gaya hidup tadi nih. Jadi memang diawali dari hal-hal yang simple dulu baru kemudian meningkat. Dan sekarang sudah sampai sejauh mana nih, penasaran? Tadi kan udah kompos nih ya. Udah sampai sejauh mana nih? Ternyata makin lama sebenarnya makin banyak hal-hal kecil yang kita pikir tuh remeh, tapi dampaknya luar biasa. Awalnya mungkin dari masalah lingkungan, terus nggak lama masalah kesehatan. Ternyata Makanan ada kita hal benar, ada hal baik yang bisa kita lakukan sederhana banget. Contohnya adalah beli buah lokal atau makan sayuran lokal, gitu. Oh iya, itu apa dampaknya? Nah, ini Nah, penting juga nih. Kenapa nggak boleh makan bukan nggak apple boleh Washington sih. atau Bukan nggak boleh. Cuma Lebih memilih ya? lebih baik yang lokal. oh gitu? bener. Kenapa? Nah ini penting nih Nah, kayaknya. nih. kenapa? Jadi makanan-makanan lokal ini kan ditanam dari jarak yang dekat dari rumah kita kan. Nah, artinya proses perjalanan, proses menghasilkan antarnya itu kan cuma sebentar ya. Menghasilkan emisi karbonnya juga cuma sedikit. Bandingkan kalau yang dari yang dari luar sana ya harus naik pesawat terbang, kapal laut segala Belum macam. packaging, Benar. ya, gitu. Terus yang kedua alam tuh baik banget loh sama manusia. Ketika lagi musim hujan, lagi musimnya misalnya jahe. Nah, jadi apa yang lagi musimnya nih, itu sebenarnya apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Gitu. Misalnya lagi musim mangga nih ya. Benar, itu misalnya lagi Gila, buah panas-panasnya mangga gitu ya. Oh, seger banget makan mangga. Dan yang terakhir adalah lebih murah nggak sih? Ya kan? Ibu-ibu ya. Benar. Wajib dong. Saya bawa ke pasar tradisional bawa uang 100.000 bisa dapat 5-7 kilo buah yang macem-macem jenisnya. Itu harganya cuma 8.000 sekilo. Seneng banget. Hemat. Hemat Iya. nah, itu. Kata kuncinya hemat sih kalau bener. Kalau ibu bisa berangkat dari situ memang ya, hemat. Kita hemat itu menuju bisa ke Iya, Zero waste, zero ya. waste, gitu. Oh iya benar ya, benar banget. Dan juga ngobrolin tadi aku juga keinget ya ngobrolin soal memilih buah lokal. Berarti juga seperti mengurangi pembelian pakaian. Aku juga pernah ngobrol juga. Jadi kalau untuk memproduksi pakaian itu kan prosesnya tuh banyak dari benang semua sampai jadi ke tangan kita nih konsumen tuh prosesnya dan membutuhkan energi yang banyak digunakan. Kalau kita setidaknya mengurangi pembelian pakaian begitu kan, pakai mungkin ya sampai ini rusak baru boleh ganti baru, nggak kemakan mode gitu ya, itu juga membantu ya ternyata ya. Sebenarnya kalau di permaculture gitu ya, itu ada 12 prinsip. Nah, salah satunya kan tadi aku udah bilang yang produce no waste gitu. Nah, itu ada juga prinsip use slow and small solution. Jadi kalau emang misalnya dalam konteks fashion tadi ya, iyalah robek dikit ya nggak apa-apa lah, bisa ditambal, bikin lucu-lucu gitu, lagi ngetren juga kan sekarang. Terus mau lebaran masa iya setiap lebaran ganti ya, baju baru, nggak apa-apa sih. Atau mungkin cuma pas lebaran aja, di momen-momen lain nggak perlu. Atau yang paling aku berubah banget mungkin ya dalam segi jual beli fashion ini adalah kalau sale aku udah nggak pernah tergoda lagi. Aduh, aku masih Itu ya kan. Bu ibu tuh nggak segitu, karena hemat malah jadi boros gitu kan. yang 11, 12, Momen jarang-jarang ya. Gitu kan. Padahal mungkin bisa ini lagi ya, diingat lagi sebenarnya butuh banget nggak sih gitu. Slow aja dulu, kita coba berkesadaran baju kita emang seberapa banyak sampai kita seberapa sedikit sampai kita harus beli lagi gitu. Kadang belum ada yang warna pink. Iya betul. Emang kamu suka warna pink? Ujung-ujungnya nggak dipakai ya, tertampar nih Itu aku kayak gitu dulu. Jadi pas belajar permaculture ini langsung kayak agak
iya ya ngapain ya kayak terlalu berlebihan gitu gaya hidup seperti ini. Mungkin kita pingin cantik tapi bisa juga kok cantik ini lekat dengan alam, nggak perlu merusak alam, bisa juga kok gitu sebenarnya sih. Jadi nggak terburu-buru untuk membeli sesuatu, mungkin dipikirkan dulu ya, misalnya jadi mulai mikirin juga ya untuk beli sesuatu tuh ngelihat ingredients-nya. Betul. Ini dari apa, bahan dari apa, ini apa, ini penting nggak sih, atau terakhirnya mahal ya gitu. Iya, itu justifikasi terakhir. Udah mahal ya. Atau kalau anak saya suka gini, emang butuh banget harus beli itu, nggak jadi deh. Langsung Tapi lumayan ya, akhirnya kalau pikir-pikir lagi lumayan juga ya, uangnya nggak keluar gitu ya untuk hal-hal yang sebenarnya kita nggak perlu gitu kan. Tapi kan untuk menumbuhkan kesadaran-kesadaran seperti itu kan tidak mudah juga ya. Ini gimana nih ngobrolin hal ini gitu ke keluarga-kelularga. Kalau Mbak Feby sendiri? Kalau saya tuh kan sebenarnya berangkatnya malah dari tadi juga sih mirip mengurangi sampah. Karena aku dulu nyelam dan melihat sendiri tuh sampah-sampah itu, terus Ke laut. menyelam. Diving. Wow. Dulu ya, sekarang kayak udah mager. Di kebun aja. Dulu kemana? Kemana-mana. Kebetulan kampung papaku di Gorontalo. Oh iya, jadi pasti lautnya ya. Nah iya, tapi itu juga aku jadi ingat ada seorang teman yang bilang, Feb, menurut kamu hidup berkelestarian tuh seperti apa sih? Terus aku bilang kan, hidup berkelestarian itu sebenarnya take it slow aja gitu. Tapi kok aku ngerasa ada sisi nostalgianya ya, karena dia sama-sama dari Gorontalo nih waktu itu ya. Yang bilang, karena aku rindu loh merasakan alam yang begitu indah. Aku rindu loh makan ikan, tinggal mancing, masak di tempat, pakai kangkung, pakai minyak kelapa. Kalau di Gorontalo tuh kangkung minyak kelapa tuh mantap banget tuh. Ikannya bakar, abis berenang, main di pantai, waduh, lestari sampai badan tuh kan, sehat juga gitu loh. Maksud aku iya juga, mungkin ada hal-hal di masa lalu yang perlu kita lihat lagi, research lagi. Nah ini juga yang waktu aku coba mulai minim sampah juga mulai ngelihat ke situ gitu. Ada kebiasaan-kebiasaan lama yang aku rasa perlu dilihat lagi, kayak packaging kemasan kan kita juga pakai daun jati atau daun pisang gitu ya. Jadi maksudnya kenapa harus pakai plastik gitu? Padahal ini saja sudah cukup. Memang mungkin tidak seawet itu ya. Cuma mungkin itu artinya nggak perlu terlalu lama-lama, langsung aja kita sikat gitu kan, langsung kita proses aja gitu. Jadi aku dari situ pelan-pelan mulai lihat lagi apa lagi yang bisa aku catch gitu, aku tangkap energinya dan ku preserve gitu, ku store dan ku hemat lagi gitu. Ternyata nggak perlu teknologi yang terlalu besar untuk mengatasi sampah ini, setidaknya di lingkup keluarga. Nah karena aku tahu ini simple kok, it's simple, kita bisa kok ini. Nah mulai tuh ngeliat jejaring-jejaring gitu. Mungkin lihat teman-teman yang juga suka kayak gitu, sering aku udah bisa ini, aku bisa itu, baru mulai aku ngompos gitu, belajar ngompos. Udah ada komposnya, diapain nih kompos gitu kan. Aku dulu nggak berkebun sama sekali. Yang berkebun mama aku, tapi juga bukan yang mungkin tanaman hias gitu-gitu ya. Diapain nih kompos? Nah baru tuh pertanyaan diapain ini kompos, ngobrol ngalur ngidul sama teman-teman, akhirnya ngomonglah soal pangan. Kita tuh bisa nggak sih ini udah ada kompos, berkebun, pangan itu kan gampang tuh harusnya tuh, kenapa jadi terasa jauh ya sama kita? Gua nggak ngerti ngebun gitu. Ya udah belajar berkebun di mana gitu, orang kota, iya tanahnya di mana. Mulailah searching, ketemu konsep permakultur itu. Nah kebetulan banget suamiku itu seniorku di SMP SMA gitu, sempet di Jerman dulu, terus aku bilang ke temanku kan, aku mau cari permakulturan nih, katanya di Bumi Langit di Jogja sana gitu kan. Kejauhan, orang teman kita ada gitu di Depok. Ini awal ya, awal ketemu. Iya. Sedikit ya ada ini. Boleh banget spoiler karena itu akhirnya yang mungkin mengenalkan aku ke permakultur, mengobrol sama dia, dan apa yang dilakukan sama Kak Gibran suamiku ini. Ya udah take it slow tadi, pelan-pelan. Apalagi yang bisa dikembangin setelah ngompos. Nah kompos itu yang dari rumah aku bawa ke dia. Nah kenapa lu susah-susah ngompos, bawa udah lu aja ngebun gitu. Nah, dia malah balik ke aku ngasih bibit sama benih gitu. Coba gimana caranya? Ya udah nih 1:1 ini terus dah coba gagal gitu. Tapi begitu berhasil ternyata menyenangkan banget. Walaupun pas muncul waktu itu pertama kali aku
belalang datang. Kayak lu kenapa ada hama ini gitu kan. Panik gitu ya, Iya. kenapa gitu. Gitu-gitulah. Jadi menurut aku sih sebenarnya perbincangan awal mula tuh bisa dari mana aja, dan untuk mengajak orang karena dari mana aja sebenarnya mudah, tinggal mungkin tantangannya adalah bagaimana membawa perspektif mudah ini ke lensanya mereka gitu kan ya. Itu sih yang aku lagi juga berkali-kali sering refleksi ke tentang kegiatan kami di Sindalun Permaculture gitu. Kalau Ibu gimana nih? Ada tantangan juga ya untuk memperkenalkan misalnya tadi ya zero waste itu ke teman-teman atau juga mungkin sahabat, keluarga. Tantangan yang paling dekat tuh sebenarnya keluarga ya. Jadi pas awal pertama kali mengompos, suami udah wanti-wanti. Pokoknya aku nggak mau rumah itu kotor, bau gitu kan ya. Oke. Akhirnya cari ilmunya. Ternyata sebenarnya mengompos tuh gampang banget loh. Terus akhirnya flashback ya. Dulu tuh saya punya mbah, nenek. Di belakang rumah tuh masih ada lahan kosong. Nah, setiap ada makanan-makanan yang sisa, terus Sari tolong dong buangin ke lubang itu. Terus akhirnya buang kan. Setelah itu Mbah bilang nih, kalau misalnya gini nih tanahnya jadi subur dong. Lihat deh pohon nangkanya, buahnya jadi lebih banyak, terus manis gitu. Mbah kita mungkin ya nggak tahu mungkin ilmu-ilmu seperti itu ya, tapi tahu bahwa ternyata apa yang dihasilkan oleh alam tuh nggak akan jadi sampah. Kalau dibalikin lagi jadi ke alam akan menutrisi. Jadi itu kayak sirkular gitu ya, berputar. Nah, karena posisinya waktu itu saya dengan keluarga tuh tinggalnya di kota besar kan, jadi nggak punya lahan yang terbuka. Akhirnya kami menggunakan wadah mengompos atau drum composter. Nah, ketika sudah dipraktekkan, saya ingat lagi tentang proses bagaimana mbah saya melakukan kegiatan mengompos. Oh, ternyata hanya mudah banget. Sisa organik dimasukkan ke dalam komposter, lalu tutup aja sama daun-daun kering, selesai. Jadi semudah itu mengompos. Nah, yang paling benar-benar bikin takjub adalah saya bikin before after. Jadi setiap pagi kan makannya buah nih ya ceritanya. Terus dipotong dengan aneka warna kan, merah, kuning, segala macam, hijau. Terus setelah itu penuh warna, 3 bulan kemudian itu bisa berubah jadi tanah, kompos tanah. Rasanya wow, Iya, ini luar bener biasa sih. ya Itu alam juga ini aku ya. rasakan. Nah, jadi seharusnya kita nih bisa melihat bagaimana alam bekerja. Alam tuh nggak pernah loh menghasilkan sampah. Ini sedangkan kita luar biasa menghasilkan polusinya, emisinya, sampah-sampah plastiknya. Nah, pelan-pelan mungkin kita bisa mulai kembali lagi ke pola-pola dulu nih, kearifan lokal kita. Luar biasa. Dan kalau kita bisa lakukan juga ternyata ada manfaatnya besar ya, apalagi untuk ketahanan pangan dalam keluarga ya. Betul. Misalnya bisa nanam cabai, kita nggak perlu beli cabai lagi. Cabai kan lagi mahal ya. Lagi mahal. Tapi itu dia, begitu terlena dengan hasil kebun, aku kadang juga nggak relate dengan Harga-harga. Gitu ya. mahal ya. Agak jumawa tuh. Iya. Oh iya ya. Ya, ngambil sendiri ya. Agak-agak Sombong gitu, ya. sombong. Hati-hati. Iya, aku soalnya masih beli. Ya udah, yuk sini. Ya udah Boleh, ajarin nanam. boleh nanti kita mulai mencoba Iya, menanam Madura cabai bisa dulu main ya kebun Lumayan loh kami ya. cabai tuh. Iya, karena kan juga jatuhnya jadi lebih hemat juga ya untuk keluarga ya. Apalagi kalau kita di keluarga sendiri sudah punya ketahanan energi ya. Iya. Nah, itu apalagi untuk pangan sendiri kan cost-nya juga lumayan kalau anggota keluarganya banyak nih ya. Ya. Dan ini juga memang karena waktunya yang padahal seru ya. Padahal seru ya. Emang gitu kali ibu ngobrol. Tapi ini seru banget. Mungkin statement terakhir nih dari baik itu dari Bu Sari dan juga Ibu Feby nih, apa nih yang ingin disampaikan ke para pendengar kita nih, ngobrolin soal tadi ya, jaga keluarga dan juga jaga bumi. Siapa dulu nih? Dari siapa? Senior? Senior junior. Oh iya, mainnya usia. Oke. Jadi kalau dari saya, ketika kita melakukan usaha untuk menjaga bumi, kan seringkali dibilang jaga bumi ya, gitu. Padahal sebenarnya kita bukan dalam rangka ingin menyelamatkan bumi sebenarnya, tapi menyelamatkan hidup kita ke depan, gitu. Dikatakan bahwa bumi ini sebenarnya akan baik-baik aja loh tanpa manusia, tapi manusia tanpa bumi
wow, itu perlu kita benar-benar kasih highlight gitu. Apa yang nanti akan terjadi 2030, para ahli memprediksikan akan lebih banyak sampah plastik bandingkan ikan-ikan di lautan. Anak kita mau makan apa? 2050 akan terjadi pemanasan secara global luar biasa 50 derajat. Kita aja sekarang nih di Bogor mataharinya kayak ada 2. Gimana nanti gitu? Kita nggak bisa beraktivitas seperti biasa, terus pangan akan berkurang. Itu yang harus kita pikirkan ke depannya. Jadi hal-hal itu, untuk mencegah hal-hal itu, banyak kebaikan kecil dan terlihat sederhana, bisa dilakukan di rumah tapi dampaknya luar biasa. Jadi yuk kita bergerak mulai dari rumah. Luar biasa ya. Luar biasa. Ini aku dari tadi nyatat kutipan loh. Wow. Kalau dari Mbak Feby sendiri? Oke. Jangan pernah, kalau aku sebenarnya selalu mengutip kata-kata suamiku kalau lagi ngajar permakultur dikit ya. Nggak pernah ada apapun yang dilakukan atas dasar niat baik, terutama ke lingkungan, pasti akan dibalas dengan baik gitu. Oleh alam ya? Oleh alam. Hal kecil apapun, dan itu aku rasakan. Jadi mulailah hal kecil apapun, coba dekatkan diri dengan alam, berkesadaran lah atas apa yang telah kita lakukan gitu ya. Bukan sekedar mungkin nggak apa-apa ngikut tren, tapi bisa juga ngelihat ini lebih reflektif lagi ke diri kita gitu ya. Apa sih yang udah aku lakukan ke sekitar aku gitu, apa dampaknya, apakah ini mungkin hal yang kita inginkan terus ke depannya gitu ya. Mungkin bisa dimulai dari yaitu niat yang baik ke alam, pasti akan kembalikan lagi sama alam dengan baik ke kita gitu. Jadi mulai aja, jangan takut. Luar biasa ya, mendengar kita mulai dari sekarang nih ya. Yes. Ketika dengar obrolan kita harus mulai ya. Jangan nunggu besok ya, tarsok ya. Ya mendengar, terima kasih ya, masih stay tune di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Terus dengarkan siaran kami, apalagi program kami bersama dengan Asoka setiap hari Sabtu pukul 9:15 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa pendengar. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.